Oke, baiklah teman-teman. Pada video kali ini, Bos Terong akan mereview manfaat Kopside 77WP untuk apa. Kemudian, jika tanaman cabai banyak yang layu dan mati, dosisnya berapa. Kemudian aplikasinya bagaimana, apakah ini bisa mengobati penyakit tanaman cabai. Simak terus sampai selesai ya teman-teman, agar teman-teman paham manfaat Kopside 77WP untuk tanaman cabai ya teman-teman. Manfaat utama Kopside 77WP untuk tanaman cabai adalah sebagai fungisida dan bakterisida ganda ya teman-teman. Mampu berfungsi ganda untuk mengendalikan jamur dan bakteri, memberikan perlindungan yang lebih luas pada tanaman cabai, mencegah dan membasmi berbagai macam penyakit, membunuh dan menghambat atau mencegah jamur, bakteri patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman, seperti bercak daun dan antraknosa. Dan kemudian Kopside 77WP ya teman-teman, bisa teman-teman simak agar buah cabainya seperti ini. Tentunya dengan mengendalikan penyakit, maka Kopside 77WP itu membantu menjaga kesehatan dan pertumbuhan tanaman cabai sehingga potensi hasil panen dapat meningkat ya teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara kerja dari Kopside 77WP, meskipun saya menggunakan Antrakol, kemudian menggunakan Nordok, kemudian menggunakan Mancozeb atau Zagrizeb, tentunya saya menggunakannya dengan cara di rolling ya teman-teman, sehingga untuk tanaman cabainya bisa teman-teman simak sendiri untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian cara kerja Kopside 77WP ini adalah protektif ya teman-teman, sehingga bahannya mengandung bahan aktif tembaga hidroksida sama seperti Nordok yang telah saya review pada video sebelumnya, dan kemudian melapisi permukaan daun cabai dan melepaskan ion tembaga untuk melindungi tanaman cabai dari berbagai macam infeksi penyakit ya teman-teman. Dan kemudian aplikasinya bagaimana ya teman-teman untuk penggunaan Kopside 77WP ini. Dapat digunakan untuk berbagai jenis penyakit pada jamur dan bakteri pada tanaman ya teman-teman. Dan kemudian berapa sih Bang untuk dosis Kopside 77WP ini? Tapi sebelumnya teman-teman harus 7 nasihat emas dari Imam perhatikan ketika Syafi'i. teman-teman membeli Imam Syafi'i benda adalah Kopside salah 77WP satu adalah cendekiawan Muslim setiap terkemuka tambah ya teman-teman. di zamannya. Nah, Beliau adalah salah satu namanya kontributor sore hari, pertama akan dari sehari, prinsip-prinsip sehingga memang jurisprudensi gambarnya Islam. tampak Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, 1. Jangan cemaskan esok hari. kita masalah, yang penting kita ke penjelasannya saja. Karena memang pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan pengendalian jamur yang tentunya sangat-sangat penting agar tanaman cabai yang teman-teman miliki tentunya berbuah lebat, kemudian tetap subur, dan tentunya berproduksi lama ya teman-teman. Nah, untuk pengendalian jamur dengan menggunakan Kopside 77WP ya teman-teman, itu jika areanya luas silahkan saja bisa ditambah atau pembeliannya. Dan untuk dosis Kopside itu sendiri saya menggunakan per tangki 16 liter air adalah 8 hingga 28 gram. Dosisnya tergantung pada kondisi dan tingkat serangan penyakit. Dan kemudian kalau kita menggunakan berdasarkan dosisnya ya, dosis kondisi tanaman, untuk pencegahan sendiri saya menggunakan 7 gram hingga 14 gram per tangki 14 atau 16 liter air ya teman-teman, atau kurang lebih 1 gram per liter air. Nah, kemudian untuk pengendalian proses serangan penyakit ya teman-teman, dosis harus ditingkatkan menjadi 28 gram per tangki ya teman-teman, atau sekitar 30 gram per tangki ya teman-teman, atau sekitar 2 gram per liter. Jadi dosisnya ditambah ya teman-teman, tergantung kondisi tanaman cabai yang teman-teman miliki. Jika terserang penyakit jamur yang tentunya teman tahu kondisinya seperti apa, maka dosis tersebut ditambah ya teman-teman. Jangan takut kemudian Kopside ini menyebabkan daun terbakar atau kemudian menyebabkan overdosis, karena memang Kopside ini adalah dia bekerja jika sesuai dosis tentunya akan bagus ya teman-teman. Dan kemudian cara penggunaannya bagaimana sih Bang? Nah, untuk penggunaannya, larutkan Kopside 77WP ke dalam air terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Seperti biasa, untuk proses penyepraian bisa disimak ya teman-teman untuk caranya. Untuk hasil yang lebih maksimal dapat ditambahkan perekat ya teman-teman. Kemudian semprotkan secara merata pada tanaman yang terkena serangan penyakit atau pada seluruh bagian tanaman untuk pencegahan. Lakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, kalau kita menyeprai tanaman cabai itu sebaiknya dilakukan pukul 6 sampai pukul 8 pagi hari.
Dan sisanya nanti kalau kita melakukan proses penyepraian sore hari itu lakukan setelah pukul 16 ya teman-teman, sampai jam 6 sore juga. Dan kemudian berapa lama sih Bang untuk Kopside 77 WP itu bekerja? Dan tentunya untuk fungisida ini bekerja 2-3 jam itu sudah mulai bekerja ya teman-teman. Artinya ketika kita melakukan proses penyepraian 2-3 jam itu mulai bekerja, jangan sampai 2-3 jam tersebut keburu hujan. Pastikan 2-3 jam tersebut tidak ada hujan, karena itu akan mengakibatkan kalau hujan itu kopsidnya tidak menempel dengan sempurna ya teman-teman. Dan kemudian tidak disarankan mencampur fungisida tembaga dengan fungisida atau pestisida lain ya teman-teman, terutama yang bersifat asam, karena dapat menyebabkan ketidakcocokan, menurunkan efektivitas, dan bahkan bisa meracuni tanaman yang kita miliki ya teman-teman. Namun ada produk fungisida tembaga modern yang diformulasikan khusus sehingga mungkin bisa dicampur dengan beberapa produk lain. Ya, alasan tidak boleh dicampur karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, ketika kita melakukan proses campuran dan terjadi gumpalan, itu artinya fungisida tersebut tidak cocok untuk dicampur dengan bahan tersebut ya teman-teman, biasanya menggumpal. Dari situ kita sudah tahu bahwa mana fungisida yang cocok dicampur dengan bahan lain, mana fungisida yang tidak cocok dicampur dengan bahan yang lain ya teman-teman. Dan kemudian pencampuran itu tidak boleh dilakukan karena dapat mengurangi efektivitas ya teman-teman. Artinya ketika kita melakukan proses penyepraian dengan menggunakan insektisida, fungisida yang lain, ketika kita melarutkan campuran tersebut, sama saja bohong ya teman-teman, karena tidak akan berdampak pada tanaman yang kita miliki ya teman-teman. Dan kemudian untuk hasil yang terbaik disarankan untuk mengaplikasikan fungisida Kopside 77 WP ini secara tunggal saja. Tidak boleh dicampur dengan fungisida atau pestisida atau insektisida lain. Kalau saya menggunakan secara tunggal saja, tidak pernah dicampurkan dengan bahan yang lain, karena disitulah efektivitasnya akan terbukti lebih bagus ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses manfaat fungisida Kopside 77 WP untuk tanaman cabai ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tetap semangat para petani di seluruh Nusantara. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.